Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya sekarang sedang mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bangkinang Kota, yaitu Bapak Dr. Andus Gindo Mandalasa MPD, di mana Bapak Gindo adalah seorang kepala sekolah yang sudah bertugas di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota sejak tahun 2016 ya Pak ya. Baik. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana Pak Sukimo? Alhamdulillah saya juga sehat. Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu sehat dan bahagia selalu. Ya Pak, saya kebetulan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 diberikan tugas untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah. Itu ada 3 kepala sekolah yang akan diwawancarai, dan kebetulan saat ini saya mewawancarai kepala sekolah induk, kepala sekolah saya tempat mengajar, yaitu wawancara terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Jadi bolehkah saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti menyangkut dengan pengambilan keputusan nanti kepada Bapak? Silakan. Oke, baik. Jadi begini Pak Gindo, selama Bapak menjadi kepala SMA Negeri 2 Bangkinang Kota, tentu banyak persoalan-persoalan yang telah Bapak alami. Ada masalah yang kategori sedang, berat dan sebagainya. Jadi yang saat ini yang saya tanya adalah ada enggak suatu masalah yang Bapak temui ketika Bapak melaksanakan tugas di sini, di mana ada yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya, dalam penyelesaian keputusan, tetapi Bapak menemukan dilema-dilema di situ. Boleh enggak Bapak ceritakan, serta nanti Bapak juga menceritakan bagaimana menyelesaikannya. Ada masalah, tetapi Bapak selesaikan, tetapi menimbulkan dilema. Saya minta Bapak bisa menceritakan itu Pak. Terima kasih. Yang namanya dalam tugas dalam itu tentu ada dilema. Dilema itu kan pertentangan. Dia harus kita lakukan. Dan dalam saya melaksanakan tugas itu memang dilema banyak. Nah, masuk di sini itu beda kemungkinan, berbeda. Setiap orang itu punya gaya masing-masing, beban kerja, moral masing-masing, dan tidak perlu hatinya lagi kan. Jadi yang pertama itu dilema kita dalam pembinaan, bahwa nampaknya sudah terjadi pergeseran nilai-nilai. Bahwa pertama itu guru itu adalah tugasnya adalah mengajar dan mendidik. Itulah profesionalitas, mengajar dan mendidik. Kalau mengajar semua orang pandai, mengajar ada yang guru pandai berkaitan, tapi mendidik punya keahlian khusus. Itulah kita guru ini profesi. Kalau keahlian khusus berarti profesional. Itulah yang membuat kita lebih daripada yang lain. Tapi nampaknya pergeserannya mulai. Dan inilah kita tata kembali bagaimana hati nurani guru tadi kembali, ya, sehingga mereka mau bekerja, yang tidak sekedar mengajar pulang. Alhamdulillah ya, sampai 7 tahun memang kita harus sabar. Saya sampai di sini sudah 7 tahun ya harus sabar. Ya akhirnya budaya-budaya negatif itu mulai berubah. Dan satu permasalahan bahwa sekolah ini adalah sekolah di tahun 2015 kalau ini dilihat, tapi perintah dilihat saya tidak lihat. Ini saya buka aja. Contoh salah satu syarat dilihat tadi adalah memasukkan programnya di dalam perangkat di LPP. Saya masuk ke sini saya tidak melihat di LPP itu ada tentang sinkronisasi dengan kondisi dilihat. Berarti ini adalah salah satu budaya bahwa kita mempunyai budaya instan.
di situ perlu, di situ dua. Iya. Nah, jadi contoh Indomie, Iya. tapi banyak rasa makannya. Iya. Kan instan Indomie itu, itulah inginnya kita dalam bekerja merupakan sebuah budaya moral, bukan moral bagi kita. Sehingga kita bisa saling mendukung. Ya alhamdulillah ya kita mulai menata kembali itu. Sekarang saya tantang guru-guru dengan program kantin sehat. Kalau guru-guru tidak mau, karena kan kita mengaku guru-guru di sekolah kita di WTA. Kalau tidak mau, saya akan kembalikan sertifikat rusak. Tapi ternyata tak ada yang berani komen kan, berarti mereka mendukung. Alhamdulillah ya sampai sekarang tak ada negor. Tindakan saya kepada orang kantin tidak ada yang negatif. Saya belum dengar. Tapi kalau ada negatif, saya mendukung. Nah, saya akan mendukung. Kita semua pekerjaan punya resiko. Dan seorang pemimpin memang dituntut harus mampu menanggung resiko. Itu pemimpin. Kalau tidak mampu menanggung resiko, itu bukan pemimpin. Karena setiap keputusan kita buat tentu ada orang yang kena ataupun ada yang tersenggol, pasti. Baik. Berarti tadi ada dua, kalau saya tengok tadi saya cermati. Pertama tadi adalah kebiasaan guru yang sudah terbiasa dengan budaya-budaya lama yang kurang disiplin ataupun sudah terlalu manja. Kemudian yang kedua tentang adiwiyata. Kita sudah memiliki sertifikat adiwiyata, tetapi aplikasi adiwiyata itu tidak tercermin secara penuh di sekolah kita, Pak ya. Jadi dari masalah itu kira-kira seperti apa Bapak mengambil keputusan untuk merubah paradigma atau wajah-wajah lama seperti itu? Ya, tadi kan itu butuh proses panjang. Saya sampaikan saya sampai 7 tahun di sini. Dia boleh katakan itulah semua keinginan daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang ingin saya canangkan itu belum terpenuhi. Tapi alhamdulillah ya sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan koridor yang saya harapkan. Ya, saya mengambil sebuah keputusan itu butuh dukungan, bukan otoriter. Iya. Saya bentuk tim, dan ini ada sekolah, ada komite, ada bendaharawan. Apalagi kondisi sekarang. Kalau dulu kan uang diterima dari orang tua, bebas menggunakan. Sekarang kan ada aturan-aturan mengikat. Iya. Nah ini saya harus kolaborasikan dengan komite, dengan bendaharawan, dengan wakil. Bagaimana? Oh ini perlu dia laksanakan kegiatan ini. Nah, sementara dalam juknis itu tidak boleh. Nah, bagaimana ini? Contoh, kita mau rapat, tidak mungkin kita ada minum, sementara biaya minum tidak ada. Iya. Nah ini yang saya apa? Jadi tetap kita kepada azas manfaat, kalau itu bermanfaat kita pakai ya, tapi dengan kolaborasi tadi. Itu sebetulnya nggak perlu dibuka kan, tapi itulah terobosan sebuah keputusan menerima risiko. Seorang pemimpin harus siap menerima risiko. Dia tergantung kepada sebesar apa risikonya kita. Kalau jelas itu sangat berbahaya, dengan tidak ada alasan yang positif tentu tidak berani kita. Tapi seperti makan minum, sekedar bikin teh kopi kan wajar. Itu namanya rapat membutuhkan pikiran, itu tenaga dan juga waktu, misalnya air putih atau kopi teh kan manusiawi. Saya rasa pemeriksaan pun akan manusiawi kan gitu. Itu tadi dengan kegiatan juga ya, saya rangkul komite, saya rangkul wakil tim, ya kita kembalikan, kita coba berangsur-angsur menata kita ya, kondisi lingkungan tentu itu sudah tugas kita. Itu kan namanya anggaran ada pemeliharaannya ini yang susah, dengan bagaimana mendidik anak kepada orang kantin kita mendukung tidak plastik saatnya semuanya itu juga sudah kita lakukan. Dan ternyata pada saat 2 tahun lalu saya mulai ini tidak ada dukungan juga, tapi akhirnya alhamdulillah sekarang mendapat dukungan dari pihak kantin maupun dari pihak kawan-kawan sendiri. Kemarin itu ya saya ada yang saya tanyakan lagi kan gitu. Jadi sekarang sudah mulai berjalan. Jadi mengembalikan seperti SOP, bagaimana SOP adiwiyata kita pastikan lagi. Iya betul. Itu
itu bisa Nah, berjalan. sesuai dengan SOP-nya. Jadi sudah berusaha mengembalikan. Iya. Ya. Jadi kita tidak instan program Iya. tadi selesai sudah. Maunya kita ya sekali data tetap kita pelihara. Jadi SOP-nya. Jadi Itu proses panjang lah itu. kalau dilihat tadi dari kasus yang kita dapatkan tadi, itu ada semacam dilema etika berarti Pak ya. Ya. Dilema etika. Apakah tetap bertahan dengan kebiasaan lama atau memang kita berusaha untuk merubah suasana baru yang kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada gitu Pak ya. Ya, kita sesuaikan contoh tadi ya. Yang kemanusiaan kan tidak mungkin Iya. kita tinggalkan. Tapi kalau misalnya buka bersama, enggak, itu enggak kemanusiaan gitu. Enggak ada itu pun kita kan makan, ini kan gitu. Iya. Tapi misalnya rapat, masa tak ada minum kan berjam-jam gitu. Iya. Berarti nyangkut nanti di pertanyaan ini Pak. Pertanyaan berikutnya, berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema ini, terutama dilema kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti bagaimana Bapak menjalankan ini, pengambilan keputusan ini? Suatu sisi ini mereka butuh itu juga. Suatu sisi kita ditopang atau dihalangi oleh juknis yang Ya, gitu. Jadi bagaimana Bapak menghadapi itu atau tadi pengambilan- dukungan dari tim tadi. Dukungan dari tim, ya kalau itu masalah keuangan tentu dari tim dari bos maupun bos itu. Ya diharapkan dari tim ini yang akan nanti di samping saya, Iya. mereka juga akan menjelaskan, membenarkan apa yang sudah kita sepakati. Nah, dan kita kan tidak semua halnya itu yang kemanusiaan tetap kita pakai. Tidak pernah menyangkut kemanusiaan tetap kita pakai. Ya tidak ada unsur kemanusiaan itu tidak begitu penting ya. Kita tidak apa itu dia. Dan saya secara pribadi selama ini no problem aja. Misalnya komplain terjadi guru ya bilang saya pelit aja serah dia. Yang penting kita kan menyelamatkan tugas kita. Itu saja. Jadi proses panjang semuanya bagaimana merubah. Kita nih sekarang nih dia dulu yang namanya ada komite, ada uang 23, sekarang muncul dengan gratis pendidikan, bagaimanapun itu banyak dulu dengan sistemnya yang berbeda. Dan kita memang seperti saya bilang ya kita harus siap semua sebelum itu mungkin. Nah, saya coba melaksanakan itu secara bersama-sama. Selanjutnya Pak, dari untuk sebelum Bapak menentukan pengambilan keputusan itu, mungkin ada langkah-langkah atau strategi dari Bapak sebelum pengambilan keputusan itu. Ada biasanya Bapak mungkin menyiapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Ada strategi-strategi yang mungkin Bapak siapkan. Ada tahapan-tahapan yang bagaimana nanti, apakah langsung saja membuat keputusan seperti itu atau ada langkah-langkah yang Bapak siapkan untuk melihatkan pedoman-pedoman untuk pengambilan keputusan? Oh ya jelas kalau langkah-langkah, namun kita bekerja kan butuh langkah. Pertama itu tentu kita butuh info-info dari rekan-rekan kerja. Kita munculkan isu ini, apa tanggapan mereka sebelum kita mengambil keputusan. Setelah ini diinventarisir, ini nanti dibawa ke rapat tim. Jadi tergantung apa permasalahan. Tim yang kita bahas. Akhirnya info-info lama sudah. Namun kita mengedepankan aturan yang berlaku dan program kita yang berlaku. Sampai program tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Jadi sebenarnya kita tetap mengacu kepada aturan-aturan government maupun ini selama ini kan kita tidak selalu lupa. Lupa. Contohnya sebuah kebijakan kembali kepada dilema. Contoh lah ya. Dulu itu kan kita bisa aja beli baju, jual baju. Pada saat PPDB, nggak ada masalah, ada komplain. Pada saat sekarang, nah ini yang kita cari secara tim.
untuk mencari satu tujuannya tidak menyalahi aturan. Dan banyak ini terjadi tetap menyalahi aturan. Kenapa? Komite dilibatkan. Sementara dalam permen nomor 16 tahun 2016 itu komite tidak boleh jual cari duit. Boleh dari duit bagi yang mampu itu akan menjadi. Katakan tadi pun mereka tidak boleh mengelola. Mereka itu kerjanya mencari duit dari sekolah, bukan mengambil duit dari sekolah. Jadi masih banyak ya, praktisi pendidikan di sekolah yang mengandalkan komite. Itu satu kesalahan. Nah ini kan dilema buat kita, karena selama ini budayanya begitu. Dan ini dapatlah beli baju guru yang baru, yang baru guru. Nah ini yang kita, tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu ya, tidak ada masalah, karena kita tidak mewajibkan dia. Siapa yang mau ya kita terima, nggak mau dia silakan, mau tukang jahit sendiri silakan, mau ke tukang jahit sekolah dia silakan, berusaha dengan tukang jahit. Akhirnya anak tetap pakai seragam dengan tidak ada wajib tadi. Nah karena didukung tadi juga. Kalau ada dukung ada guru nanti yang masuk mana? Tidak usah lagi sebagai sekolah masuk apa? Itu susah. Itu ya Pak ya. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, terus ada enggak hal-hal yang Bapak Gindo anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti itu? Yang dianggap sebagai apa namanya pengambilan keputusan yang efektif. Ya jelas. Pengambilan keputusan yang efektif itu setelah kita ambil, terlaksananya kita pun turun tangan mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Sekarang anggota tim menyampaikan, setelah kita ambil kesepakatan, kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada ya, kita harus siap untuk membentengi ini nanti kita tersisa satu. Itu berarti masuk di pertanyaan berikutnya. Kita siap. Jadi itu tadi efektifnya, yang tidak efektifnya tadi kan kita suruh mereka yang bekerja, kita tidak mau tahu. Nah, sementara kita siap mendukung. Kita mendukung, siap dengan resikonya tadi. Membentengi mereka jika terjadi sesuatu. Jika perlu kalau ada melawan nanti tidak mau dibina, pindah kan? Tidak mau dibina, binasakan, itu konsep saya. Kalau itu sudah sebuah kesepakatan, kalau tidak mau mendukung, ya pindahan. Kan sudah pernah terjadi saya pindahan. Alhamdulillah dengan proses pindah satu orang yang lainnya kan mengikut jadinya. Orangnya tidak main jadinya, kan gitu. Jadi akhirnya kan yang lain yang selama ini ya saya masuk ke sini karena merubah budaya tadi kan banyak tenang. Tadi gembor. Karena yang siswa diprovokatori, dana ini, pada dana pemerintah semuanya. Tapi alhamdulillah ya kita melaksanakan dengan efektif. Tadi kan sebenarnya cepat, tepat dan tepat sasarannya gitu. Itu sesuai. Kalau dia perlu sanksi ya sanksi. Efektif tadi. Terukur jadinya kan. Baik Pak ya. Oke baik. Yang berikutnya adakah yang Bapak temui tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Oh jelas. Contohnya tadi kan merubah sebuah budaya kebiasaan lama. Boleh katakan banyak guru yang benci sama saya. Karena nggak ada salah, saya salah. Cari salah saya gitu ya. Coba bersaudara ya. Sudah mungkin pada saat itu kalau saya tidak kuatkan diri saya yakin saya adalah seorang pemimpin yang baik. Itu aja saya teman. Bahwa niat saya adalah baik, tidak ada kepentingan apa-apa dari saya. Allah Ta'ala tentu memberikan keterbukaan jalan buat saya. Alhamdulillah kan dibantu Allah Ta'ala.
ada aja jalannya kan gitu. Maksud saya itu ya yang punya niat tak baik terbuka ya muka saya. Iya. Siapa yang tak punya niat baik ada ya nangkai sama saya. Iya. Nah, yang mau main di belakang saya, yang masuk provokator murid, dapat apa saya jadi masalah. Tapi alhamdulillah itu tadi. Jadi jelas tuh. Tapi itu kan tadi kita sesuai dengan apa kepemimpinan kita ya. Tentu harus ada sebuah risiko yang kita terima dan yang kita bina pun diterimanya. Tentangan itu pasti ada ya Pak ya, tapi kita harus sudah siap untuk menerima tantangan. Ya bagi yang istilahnya yang bagus ya itu tadi ada yang resikonya negatif dia pindah atau mungkin ada yang saya tantang lagi sertifikasinya saya cabut tapi saya tidak sampai cuma saya ingin tahu itu enggak dia saya tidak ternyata butuh kan gitu. Jadi saya mulai terbuka orang-orang munafik dengan uang ini gitu. Kemudian yang lagi bagus-bagus, loyal dia Pak, punya kemampuan dia jadi kepala sekolah. Ya bukan saya ngobrol, Allah Ta'ala memberikan jalan kepada saya dan kepada mereka dan semua tim yang ada juga memberikan ridho kepada mereka gitu. Alhamdulillah ya dari SMA 2 udah 4 orang selama saya di sini di kepala sekolah. Memang saya ya kader kita kan gitu. Yang baik itu terselamatkan ya Pak. Nah, jadi itu sebuah motivasi kepada kawan-kawan nanti. Nanti kalau saya salah berarti saya kena nanti ya. Motivasi dia tidak salah. Nah, kalau saya bagus, kami pimpinan atau pelatihan karena saya pegang salah satu prinsip pemimpin yang berhasil, yang efektif adalah pemimpin yang bisa mengadakan pemimpin pemerintah. Saya itu pakai prinsip. Karena kalau tidak ngapain saya? Peduli amat udah jadi kepala sekolah anggota saya nambah saingan aja bisa tak itu alhamdulillah maju kawan. Baik Pak, gini lagi Pak, ada pertanyaan. Ini ada kita menemukan sebuah kasus dilema etika seperti yang tadi. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan-aturan tertentu atau jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini, atau langsung Bapak menyelesaikan di tempat itu? Bahwa ada melalui proses atau langsung di tempat itu kita selesaikan langsung? Ada yang melalui proses, penyesuaian situ etika. Nanti ada prosedur-prosedur proses. Ada juga yang langsung contoh yang kasus tadi itu berarti melalui proses ya? Nah, proses. Ada juga yang kalau menyangkut person dia, saya bisa langsung panggil aja. Berarti melalui ada tahapan-tahapan ya Pak ya? Tergantung dari masalah yang ditemui ya. Kemudian ada nggak Bapak temukan faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ada kemudahan yang faktor-faktor yang memudahkan Bapak untuk pengambilan keputusan itu? Oh itu sangat ada ya. Ya kebetulan ya sumber daya manusia orang-orang yang saya tunjuk mendampingi saya ya punya kemampuan ya, kan boleh katakan 80% skill membaca permasalahan ini memang dukungan penuh lah. Kalau saya sendiri memang itu berarti banyak dari kawan-kawan ya Pak. Apalagi kondisinya di sini mereka orang lama semua. Dan satu lagi yang saya dapatkan yang satu dilema masalah bahwa di sini kan ada budaya wakil seumur hidup. Nah pada saat saya kan saya bongkar kan itu masuk masalah juga. Itu masalah juga. Tapi alhamdulillah ya tidak ada tantangan berarti lah. Walaupun awalnya saya anggap itu sebuah dilema besar, ternyata tidak. Setelah dijalani. Setelah jalani. Kenapa? Itu tadi. Karena kita sudah menata dari awal tadi tentang peraturan dan semua merubah budaya-budaya negatif menjadi positif. Itu berapa tahun saya? 2000
18, berarti 2 tahun kepemimpinan saya baru saya. Itu tadi saya tata dari 2016 bagaimana kita segala sesuatu itu melihat aturan yang ada. Dan gitu. Jadi tidak hanya mengambil keputusan dengan perasaan, tapi mengambil dengan peraturan. Aturan-aturan nih Pak ya. Setiap tindakan kita kaitkan dengan aturan. Bagaimana menurut aturan yang berlaku? Tidak semena-mena keinginan. Jadi tidak itu terasa lakukan. Sementara itu bertentangan dengan aturan. Oke, baik. Selanjutnya Pak, ini mulai pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir. Semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Pertama, pengalaman kita bahwa manusia itu adalah unik, jelas itu kita rasakan. Yang kedua, kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada seseorang karena kemampuannya berbeda-beda, daya tangkap berbeda, semuanya berbeda, cara berpikir berbeda, dan keinginan berbeda. Jadi yang jelas sekarang seperti apa yang dikatakan oleh kurikulum Merdeka itu saya sangat setuju, banyak kepada siswa dalam pergaulan kita. Kalau kita ingin menerima program kita diterima oleh orang, maka kita harus menerima dia dulu. Kita terima dia dulu. Namun setelah kita terima dia tidak welcome dengan kita harus membuat sebuah keputusan. Enggak. Rasa juga dibangun. Ya. Jadi kita mengusulkan dulu, kita menerima dia sehingga muncul baik kata emosional lebih baik. Sehingga menyenangkan dirinya Pak. Ya. Kalau perlu betul ikatan emosionalnya, sehingga saling merasa ada terdekatan sama program kita. Tapi kalau mereka tidak mau diajak, kita sudah terima. Sebagai pemimpin kita harus mengeluarkan satu keputusan, harus. Kita ini kan dia lain pemimpin formal dengan non formal. Nah, kalau kayak RT non formal kan gitu, nggak bisa dia ngambil keputusan. Harus keputusan masyarakatnya. Kalau kita formal itu pula kelebihannya kan gitu. Oke, baik. Alhamdulillah wawancara kita berjalan lancar Pak. Terima kasih banyak atas ilmu dan kesediaan Bapak menyampaikan pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan waktunya dalam menjadi narasumber dalam wawancara saya ini. Mungkin saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sekaligus saya mohon izin kepada Bapak. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita berjalan lancar dan proses kepemimpinan di SMA Negeri 27 Kota ini berjalan dengan baik tanpa ada gangguan-gangguan yang berarti. Mudah-mudahan kita dalam pengambilan keputusan nanti bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Pak Sardiman juga sukses. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.